Yo kawan-kawan, kita kembali lagi ngelanjutin alur cerita Jin si Pedang Utara ya guys ya. Jadi part kali ini mengadopsi dari 3 chapter komiknya, 2 chapter setengah lebih lah tepatnya, dan berakhir paling mentok dan paling baru dari updatean komiknya. Oke lah, jadi tanpa berlama-lama langsung aja kita mulai videonya. Di video kemarin kita berakhir di pertemuan antara Unkyun dan juga Jin Muon. Jin bisa bertemu dengan Unkyun di hutan lebat itu karena pedang Snowflower Jin bergetar hebat dan menangis ketika merasakan aura dari Unkyun. Jadi setelah pertemuan tersebut, Jin terlihat sangat marah. Dirinya dikuasai oleh amarah dari jiwa pedangnya. Jin pun bilang ke Unkyun, "Aku mencium darah yang sangat menyengat darimu. Apa yang baru aja kau perbuat?" Unkyun ngejawab, "Aku tadinya mendapatkan misi untuk membunuh pemimpin malam sunyi. Aku mencari ke markas tapi dia nggak ada di sana. Jadinya aku membumi hanguskan semua yang ada di sana juga selagi para petingginya pergi. BTW Jin, kau pun memiliki bau darah yang sangat menyengat sampai menusuk hidungku dengan parah. Apa yang baru saja kau lakukan?" Dengan amarah Jin ngejawab, "Tentu membalaskan dendam." Unkyun kemudian bilang, "Kau tahu Muon, aku sebenarnya memiliki tujuan yang sama denganmu, yaitu menggulingkan Jianghu dan memerintah dari atas, dan aku berencana melakukan itu dengan perlahan dan juga mulus. Tapi ya, seperti yang kau lihat di belakangku, aku terbawa emosi dan rencana jangka panjangku kini berantakan." Jin memperhatikan menteri yang udah terkujur kaku dengan sebagian darah yang hampir tersedot habis. Jin bilang dalam hati, jadi beginilah akhirnya nasibmu ya Menteri Guan. Berakhir di tangan bonekamu sendiri." Unkyun kemudian memberikan tawaran kepada Jin untuk bekerja sama. Dia bilang karena mereka memiliki tujuan yang sama juga, sama-sama ingin menghancurkan pusat surgawi dan malam sunyi. Tapi dengan amarah yang makin meledak, Jin bilang, "Bekerja sama, tujuan yang sama, jangan ngelawak bajingan. Kau dan aku gak pernah sama. Dari awal jalan yang kita pilih sangat berbeda jauh." Aura hitam pekat dari Snowflower terus menyelimuti seluruh tubuh Jin. Bahkan ingatan-ingatan pembantaian para gadis di desa hanya untuk ritual semata terus terlintas di kepala Jin. Sedangkan di tempat yang lain, lebih tepatnya di markas pusat sekte surgawi utara yang masih menutup dari dunia luar, terlihat Eun Haseol duduk di atas loteng dan menunggu kepulangan kekasihnya yaitu Jin Muon. Dan terlihat di sini kemungkinan mental Seol udah membaik dibandingkan sebelumnya. Sedangkan di ruangan berbeda juga terlihat Ha Jinwol sedang membaca sebuah surat yang dikirimkan oleh Gagak dan anjingnya Chung In. Ketika ngebaca surat tersebut, matanya serasa mau keluar kawan-kawan. Itu karena saking kagetnya dia membaca informasi yang benar-benar di luar prediksinya sama sekali. Dengan mata yang terbelalak, Ha Jinwol bilang, "Ini benar-benar masalah. Apa yang harus kulakukan kalau kau pergi dengan cara seperti ini, Hierung?" Jinwol menatap langit-langit sambil bilang, "Padahal masih banyak hal yang ingin kuperlihatkan kepadamu. Hal-hal yang membuatmu terkaget-kaget tentunya dan mengakuiku. Tapi kau meninggalkanku secepat ini. Aku benar-benar hampa, sialan." Ya, BTW bagi Ha Jinwol, Hierung adalah sosok ahli strategi yang dia akui. Jadi dia ingin menunjukkan sesuatu yang sangat luar biasa di depan matanya Hierung dan membuatnya terbelalak kaget di masa depan nantinya. Tapi kematiannya ini membuat Ha Jinwol nggak tahu ingin memamerkan kehebatan strateginya kepada siapa lagi. Tiba-tiba Han Seol masuk ke ruangan Ha Jinwol. Tentu Ha Jinwol kaget dong karena udah selama bertahun-tahun Ha Seol nggak pernah keluar dari area tempatnya berada. Tapi ngelihat kehadiran Ha Seol di sini, sarjana gila alias Ha Jinwol langsung tahu kalau kesehatan mentalnya udah semakin membaik. Mereka berbincang sejenak. Hasil nanya soal perkembangan perang antara aliansi pusat surgawi ngelawan malam sunyi. Sarjana gila langsung to the point dan bilang peperangannya emang dimenangkan oleh pusat surgawi, tapi banyak tokoh penting yang mati di sana, baik itu di pihak aliansi pusat surgawi ataupun di pihak malam sunyi. Keempat raja iblis malam sunyi udah tewas kecuali pemilik malam putih. Hasil mengingat perkataan Muon sebelumnya. Jin bilang, "Aku akan memulai bergerak untuk memberantas aliansi pusat surgawi dan malam sunyi, dan pasti dalam prosesnya banyak orang yang akan mati di sana." Tapi Haseol memeluk Jin Muon dan menandakan itu bukan masalah baginya lagi untuk sekarang. Apapun tujuan Jin, maka itu pula tujuannya juga. Kita kembali ke timeline yang sekarang. Haseol nanya ke Ha Jinwol, "Terus gimana dengan penyihir malam putih?"
Hajinwol atau Sarjana Gila ngejawab, dari informasi yang kami dapatkan saat ini penyihir malam putih sedang bergerak untuk menyergapan ke markas utama Aliansi Pusat Surgawi. Tapi aku juga udah menyebarkan informasi ini kepada Aliansi Pusat Surgawi agar nantinya mereka saling bertempur dengan kekuatan penuh yang pasti akan memakan banyak korban dari kedua belah pihak. Haseol nanya lagi, apa Jin Moon juga akan ke sana? Sarjana Gila ngejawab, ketua sekte Jin sedang mengguncang basis kedua belah pihak di medan pertempuran. Begitu selesai dia berencana akan bergabung dengan Aliansi Pusat Surgawi sementara untuk melawan penyihir malam putih. Haseol bangun dan bilang, sepertinya aku akan pergi untuk melihatnya langsung. Spontan si Sarjana Gila langsung ngejawab, wah serius? Saat ini jujur kami kekurangan master bela diri dan aku akan sangat bersyukur jika seorang master seperti Nona Eon bergerak demi sekte Surgawi Utara. Tapi lawanmu kali ini adalah penyihir malam putih, apa nggak masalah tuh? Haseol ngejawab, pada akhirnya mau nggak mau aku memang harus menghadapi masterku sendiri. Dan kali ini aku nggak akan menghindarinya lagi. Selain itu aku juga mengkhawatirkan Muwon. Di tempat Jin Muwon sedang menghadapi Unkyun, terlihat seperti seluruh tubuh Jin dikuasai oleh dendam membara dari Snowflower Sword-nya. Sampai matanya pun berubah hitam dan gak berbeda dari sosok iblis. Ngelihat itu Unkyun bilang ke Jin, waduh kayaknya kata-kata gak akan mempan terhadapmu lagi ya. Kenapa sih dendam penyihir terkutuk itu bisa terhubung denganmu Muwon? Haduh, nasib yang begitu rumit dan sungguh ironis. Jin dan Unkyun langsung sama-sama menerjang dengan kekuatan penuh mereka. Tebasan demi tebasan dilancarkan dan hindaran demi hindaran juga terus berlangsung dengan begitu solid. Keduanya memiliki intensitas tinggi dalam penyerangan dan juga pertahanan. Setiap serangan dari mereka terus mengincar bagian vital dengan ketepatan yang luar biasa. Dan pada sebuah gerakan yang sangat matang, mereka melaju bersama, lalu serangan mereka pun berbenturan. Di sini Jin Muwon melakukan sebuah serangan dahsyat yang beruntun yang ngebuat Unkyun tertebas-tebas dengan sangat gila. Setiap tangannya nyaris terpotong-potong. Begitu juga dengan lehernya, dia juga terkapar di tanah dengan berlumuran darah yang cukup banyak. Namun tiba-tiba darah yang berada di area tersebut bergerak naik ke atas dan memasuki tubuh Unkyun lagi. Di situ pula Unkyun mulai beregenerasi kembali, menyembuhkan segala luka parah akibat tebasan Muwon tadi. Sebuah skill bernama Chaos Demonic Purgatory Ghost Bloody Cross Demonic Arm. Dengan skill itu Unkyun kembali bangun dibarengi hujan darah yang terus berjatuhan di sekitarnya. Lalu sebuah skill tambahan yang membuatnya mengeluarkan kekuatan demonik sesungguhnya. Sebuah skill buff bernama Heaven Bloody Fist. Terlihat di sini sebelah tangan Unkyun yang harusnya udah putus sebelum-sebelumnya ditambal oleh aura demonik yang besar dan juga luar biasa. Dengan wajah yang udah menyerupai iblis, Unkyun bilang ke Jin, tadinya aku hanya ingin mengujimu, tapi seperti dugaan awalku, aku bukanlah tandinganmu meski dengan kekuatan penuhku. Dan andai aku gak mempelajari Chaos Demonic Purgatory Demonic Art, aku pasti udah tewas tadi. Tapi wujud ini, harusnya ini adalah kartu asku untuk membunuh pemimpin malam sunyi ataupun Moyong Yulcheon karena besarnya energi yang dikonsumsi. Tapi nggak ada artinya semua itu kalau aku menyimpannya di sini dan mati di tanganmu. Unkyun menerjang ke arah Jin dengan seluruh kekuatannya. Jin ngejawab, kau benar-benar udah menjadi sosok manusia iblis yang mengerikan Unkyun. Sambil terus menyerang Jin dengan sebuah serangan bernama Mad Blood Slaughter, Unkyun mengatakan ke Jin, dunia ini keras bung. Kalau aku nggak melakukan ini, maka aku akan terus dimanfaatkan sebagai boneka oleh para penguasa dunia. Dengan sebuah tebasan tangan iblisnya, itu membuat ledakan aura iblis yang sangat dahsyat, lalu membuat Jin harus mundur dengan cepat ke belakang menghindari serangan gila itu. Tapi kecepatan Unkyun bukan main. Dia udah berada di atas Jin, melanjutkan dengan sebuah combo skill bernama Blood Splitting Rain dan ngebuat Jin terhempas dengan dahsyat ke tanah. Unkyun mendekati Jin dan bilang, aku tahu kau nggak akan kalah hanya dengan itu. Bangunlah Muwon. Ini belum terlambat Muwon. Ayo kita bekerja sama. Kita ini sangat banyak persamaan. Lihatlah dirimu. Kau sendiri adalah manusia iblis yang diselimuti oleh ki yang mengerikan. Dan apa bedanya kau denganku? Sejauh ini seberapa banyak nyawa yang udah berakhir di tanganmu sehingga membuat udara menjadi pekat oleh aura yang mengerikan itu. Kau hanya berlindung pada kata-kata pembalasan dendam, padahal nyatanya kau dan aku itu sama. Jin gak menghiraukan kata-kata itu sama sekali. Dia udah bersiap dengan kuda-kuda pengakhirannya. Kini seluruh tubuh Jin udah diselimuti oleh aura
balas dendam dan aura pekat dari ki iblis dari pedang Snowflower-nya itu. Mereka berdua kembali sama-sama menerjang dengan intensitas terkuat. Tapi di sini ketika aura Jin dan Unkyun saling berbenturan, terlihat aura demonik milik Unkyun lebih besar dan menelan aura milik Jin Muon. Sebuah skill ultimate tertinggi bernama Bloodbone Spear milik Unkyun menelan Jin di dalamnya, membungkus Jin sampai dia nggak bisa bergerak sama sekali. Unkyun terlihat melayang di dalam skill tersebut. Dia bilang, "Aku saudara yang lahir dan dibesarkan di Sekte Surgawi Utara dan menghabiskan waktu kecil bersamamu, Muon. Tapi aku berkontribusi pada pengkhianatan 4 pilar surgawi dan bahkan membantai suku minoritas untuk mendapatkan kekuatan ini. Aku tahu seberapa besar kekecewaanmu dan amarahmu padaku, Muon. Tapi aku hanya berusaha bertahan hidup dengan segala cara. Karena itulah harusnya kau menerima tawaranku tadi. Tapi ini udah terlambat. Maafkan aku dan selamat tinggal, Jin Muon." Ikatan demoniknya membelenggu Jin, menghancurkan tubuhnya hingga darah berhamburan kemana-mana. Ketika skill itu berakhir, terlihat di depan Unkyun yang tersisa dari Jin hanyalah siluet Jin yang udah hancur lebur. Unkyun mengatakan sambil menutup mukanya, "Aku senang kerja kerasku membuahkan hasil seperti ini menjadi sekuat ini. Tapi perasaan ini sungguh nggak mengenakan. Aku berharap setidaknya Muon mau berjuang bersama aku." Ya sudahlah. Tapi dari belakangnya sebuah suara mengatakan, "Apa yang kau ojekkan, Jo Unkyun?" Tiba-tiba sebuah keadaan mind-blowing terjadi. Ternyata Unkyun udah tergeletak di tanah dengan kepala yang terpisah dari tubuhnya, dan Jin Muon berada di belakangnya. Unkyun tersentak dan ngelihat ke arah atas. Dia bilang, "Hah? Itu tubuhku? Apa-apaan ini?" "Tidak, aku yakin sekali tadi Muon udah mati di tanganku. Tapi kenapa kepalaku yang tergeletak di tanah?" Dan ternyata itu semua adalah sebuah efek genjutsu. Ketika adu serangan terakhir kalinya, sebenarnya Unkyun tertebas di kepalanya dan kepalanya langsung terhempas di tanah. Tapi apa yang disaksikan tadi adalah alam bawah sadarnya atas imajinasi yang sangat diharapkan. Saat itu Jin menebas kepala Unkyun dan memotongnya dengan sangat akurat. Unkyun mengatakan, "Aku nggak sadar kepalaku terpenggal dan menganggap diriku menang seperti mimpi di siang bolong." Unkyun tertawa dengan sangat kuat yang hanya menyisakan kepalanya sambil bilang, "Dasar Jo Unkyun, pria yang sangat bodoh. Jin Muon, apa semua ini akhirnya sedikit menghilangkan kebencianmu kepadaku?" Dan apa yang dia katakan? Roh pedang itu, apa dendamnya udah berkurang? Kuharap kematianku ini bisa mengobati dendam kalian berdua. Aku ingin menjadi orang yang memberikan penyakit sekaligus penyembuhannya. Dan di situ pula Unkyun pun menghembuskan nafas terakhirnya. Tapi Jin hanya terus menatap Unkyun dengan pandangan iblisnya tanpa mengatakan apapun. Dan kematian dari Unkyun bukannya meredakan amarah dari pedang salju, tapi malah amarahnya itu menjadi-jadi. Pedang itu mengatakan, "Kenapa ini bisa terjadi kepada sukuku? Iblis yang membunuh semua pria dan menangkap seluruh wanita lalu menghisap darahnya. Aku gak akan pernah memaafkannya sampai kapanpun. Aku akan terus membunuh dan terus membunuh semua orang." Jin mengangkat tangannya dan mau kembali menusuk jasad Unkyun yang udah mati. Amarahnya benar-benar gak terkontrol lagi saat ini. Lebih tepat seperti jiwa Jin tertutupi oleh kehendak pedangnya sendiri. Tapi tiba-tiba seseorang menahan tangan Jin dan bilang, "Hei, tunggu, semuanya udah berakhir kan? Apa kau masih ingin terus melanjutkannya?" Dan itu ternyata adalah Ketua Yong. Ketua Yong menghela napas panjang sambil bilang, "Aku punya firasat buruk dengan melakukan ini. Lama gak berjumpa." Jin, iblis pedangmu mengamuk tuh. Kau termakan oleh dendamnya sepertinya ya. Aku harusnya gak ikut campur dalam masalah rumit kalian ini sih. Tapi sebagai sesama ahli bela diri, setidaknya aku ingin kau mempertahankan sedikit harga dirimu. Jangan biarkan iblis yang mengamuk itu menguasaimu seperti ini, bro." Jin menjawab, "Lepaskan aku dan enyahlah kau sekarang, Ketua Yong." Dalam hati Ketua Yong bilang, "Kalau aku menghadapi Jin dalam kondisi seperti ini, aku pasti akan berada dalam bahaya serius." Ketua Yong ngeliat kiri dan kanan lalu bilang dalam hati, "Sial, aku gak ingin menggunakan kekuatan ini. Tapi gak ada pilihan lain. Gak ada orang lain di sekitar sini, bukan?" Ketua Yong menotok tubuhnya sambil bilang, "Membuka segel kekuatan."
dan tiba-tiba aura cahaya yang sangat besar menyambar deras dari tubuhnya dan seluruh area di sekitar dipenuhi oleh kekuatan divine tingkat tertinggi. Ketua yang bilang ke Jin, bagaimana sang pedang utara yang katanya kuat itu bisa termakan oleh aura pedangnya sendiri. Apa makanmu cukup, bro? Atau kau kurang tidur? Wah, gila, ternyata Ketua Oyong selama ini menyegel kekuatannya. Apakah teori yang Mimin bilang di episode sebelumnya benar? Kalau Ketua Oyong adalah salah satu dari keluarga Moyong. Kalau dilihat dari intensitas tingkatan kekuatannya ini, semua itu menjadi sangat masuk akal sih. Oke, apakah yang terjadi selanjutnya? BTW komiknya mentok ya guys ya. Kita tunggu sekitar 3 chapter terbit dulu baru kita lanjutin alur cerita Pedang Utara ini. Jadi untuk sementara kita nikmati dulu alur cerita yang lain.